Hello guys, selamat datang di channel Malik. As you guys can see from the thumbnail, hari ini kita akan membuat Q&A mengenai investasi dan saham. Kalau kalian nge-follow gue di Instagram, pasti kalian tahu kalau seminggu yang lalu gue udah bikin question box di Instagram Stories buat kalian yang mau nanya dan akan gue buat videonya di YouTube. Kemarin yang nanya cukup banyak, jadi nanti videonya mungkin bakal gue bikin 3 part dan setiap part itu bakal ada subtemanya. Oh iya, by the way, gue udah 2 minggu nggak bikin video, dan sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai investasi dan saham, gue mau menjawab satu pertanyaan dulu yang menurut gue menarik, yaitu kemarin kebanjiran, sekarang gimana kondisinya? Jadi iya, kemarin itu gue kebanjiran pada hari Sabtu tanggal 20 Februari. Banjirnya cukup tinggi, bisa dilihat nih sampai tulisan yang ada di depan rumah itu sampai tenggelam kan. Terus di parkiran juga padahal udah ditinggiin, tapi motor-motor tetap kerendam. Terus kondisi gue gimana? Alhamdulillah gue itu ngekos di lantai 2, jadi selain motor gue yang kerendam itu nggak ada lagi barang-barang yang hanyut terkena banjir. Oke, segitu aja intronya, so let's jump into it. Oke, pertanyaan pertama. Profit itu apa sih? Terus naik turunnya saham itu gimana? Dan apesnya main saham? Jadi yang kita tahu, profit dari saham itu ada dua, dari capital gain sama dividen. Capital gain itu selisih jual beli, sedangkan dividen itu adalah bagi hasil. Capital gain tuh misalnya kita beli saham di 1000, terus besoknya harga sahamnya naik jadi 1100. Nah, kita dapat untung selisih dari jual belinya itu. Sedangkan dividen itu adalah bagi hasil, dimana kalau perusahaan yang kita beli itu jualannya lancar dan mengalami keuntungan, nanti keuntungan tersebut akan dibagi-bagikan ke para pemegang saham termasuk kita. Terus naik turunnya saham dalam jangka pendek itu ditentukan oleh supply dan demand. Sedangkan untuk jangka panjang itu ditentukan oleh kinerja perusahaannya, keuntungan yang dihasilkan, dan masih banyak lagi faktor fundamental yang mendasarinya. Lengkapnya udah gue bikin videonya ini sama ini, kalian bisa langsung cek aja. Terus apesnya main saham. Apesnya kita bisa rugi kalau kita salah beli perusahaan. Misalnya harga sahamnya turun, yang kita beli 1000 terus turun jadi 700. Nah, kalau kita jual di harga 700 itu berarti kita rugi 300. Jadi investasi itu bisa rugi, bisa banget. Bahkan banyak orang yang rugi 70-80% di dunia investasi. Jadi sebelum berinvestasi, kita harus pelajari dan pahami dulu nih kita mau investasinya di bidang apa dan gimana model kerjanya. Kita dapat untungnya dari mana, dapat untungnya berapa, dan dapat untung berapa lama. Dan lain-lainnya itu harus dipelajari secara matang-matang, terutama ketika kita mau investasi saham. Banyak banget hal yang dipelajari. Ya memang sih returnnya itu tinggi, tapi resiko yang kita dapat juga tinggi. Kita bisa dapat uang banyak dari saham, tapi juga kita bisa kehilangan lebih banyak uang dari saham. Jadi memang kalau kita mau return yang tinggi, resiko yang didapat juga akan lebih tinggi. Tapi kalau mau returnnya biasa-biasa aja, ya resikonya juga bakal biasa-biasa aja. Yang penting adalah dipelajari dulu, bisa dari buku, bisa dari TikTok, Instagram, YouTube, banyak banget platform, dan sekarang itu kita bisa belajar di mana aja gratis. Jadi ya gitu jawabannya. Terus pertanyaan kedua, kapan cocoknya investasi saham itu? Menurut gua, 2021 ini merupakan waktu yang sangat cocok untuk kita berinvestasi di saham. Karena kalau kita perhatiin, di tahun 2008 terjadi krisis ekonomi di US, namanya 2008 Subprime Mortgage Crisis, dan market US mengalami recovery pada tahun 2009 sampai 2011. Kejadian yang sama terulang di IHSG di Indonesia. Pada tahun 2008, IHSG juga mengalami krisis, salah satunya dipicu karena subprime mortgage crisis tadi. Dan setelah IHSG recovery pada tahun 2009, dia itu rally sampai 190% sampai tahun 2011. Jadi apa penyebab setelah krisis IHSG itu akan naik lebih tinggi lagi? Ada dua jawabannya. Yang pertama, money supply yang meningkat, karena negara-negara melakukan yang namanya cetak uang. Dan yang kedua, banyak inovasi yang terjadi pasca krisis. Jadi buat kalian yang baru mau masuk ke dunia saham, tahun 2021 ini merupakan tahun terbaik. Jangan sampai kalian menyesal karena ketinggalan. Malah kalau main saham itu pakai aplikasi apa? Pertama, ini tuh bukan main, kita nyebutnya itu investasi atau trading, jadi bukan main-main. Nah, aplikasi yang digunakan itu adalah perusahaan sekuritas. Gue pakai iPod dan MNC Sekuritas, tapi banyak banget di sana. Ada Ajaib Sekuritas, Mirai Aset, dan lain-lainnya. Terus ada aplikasi yang gue rekomendasiin kalian buat download, yaitu RTI Business dan Stockbit. Itu buat cek data, ngeliat harga saham, dan ngeliat informasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa. Pertanyaan selanjutnya, katanya beli saham blue chip aman, tapi kok ada yang nyangkut juga. Jadi kalau kita ngomongin saham, saham itu merupakan instrumen yang tinggi banget resikonya memang. Karena banyak orang, termasuk gue juga, yang ngomong tabung aja di blue chip, pasti untung dan gak akan rugi. Tapi sebenarnya itu gak sepenuhnya benar. Karena bisa kita lihat di saham HM Sampurna itu banyak orang yang beli di atas banget karena mereka yakin itu blue chip, tapi semakin tahun itu harganya semakin turun malah. Jadi ya bukan masalah investasi di blue chip atau bukan,
Tapi kita berinvestasi di perusahaan yang prospek ke depannya itu bagus atau tidak. Jadi mau perusahaan blue chip atau perusahaan apapun itu, kalau prospek jangka panjangnya itu tidak bagus ya sama aja bakal turun. Pertanyaan selanjutnya, main saham biar kaya. Sekali lagi gue ingatkan kalau ini tuh bukan main-main, tapi ini tuh investasi atau trading saham. Gue bakal tunjukin betapa pentingnya kita investasi mulai dari sekarang karena dalam investasi itu ada yang namanya compound interest atau simulasi bunga berbunga. Kita asumsikan kita mau menabung 2 juta setiap bulan selama 20 tahun dengan bunga yang kita investasikan itu 15% per tahun. Nah, satu lagi kita nabung biasa yang nggak ada bunganya, jadi bunganya 0%. Kita bisa lihat di sini pada umur ke-34 uang kita tuh udah 1 miliar, tapi kalau kita nggak investasi, uang kita tuh cuma dapat 360 juta. Begitupun di umur kita yang ke-39 kita tuh dapat 2,5 miliar dari investasi kita. Sedangkan kalau nggak investasi, uang kita tuh bakal terkumpul cuma 480 juta aja. Dan juga kalau kita cuma nabung tanpa investasi, uang kita itu nggak akan bertahan. Maksudnya karena kita harus menghadapi inflasi yang setiap tahunnya itu terus meningkat. Pertanyaan selanjutnya, gak mau kerja tapi pengen dapat penghasilan dari saham, gimana caranya? Bisa kok, ini gue asumsikan kita pengen dapat gaji UMR, kita anggap aja 4,5 juta setiap bulan. Selama 1 tahun itu berarti kita pengen dapat uang 54 juta. Nah, kita coba pakai sahamnya PTBA yang bagi dividen tiap tahun itu 13,25%. Ini yang tahun 2020 kemarin. Terus kita butuh modal berapa sih untuk bisa dapat 54 juta setiap tahun? Nah, ini udah gue kalikan. Jadi kita butuh modal 407 juta. Harga 1 lembar PTBA per hari ini adalah 2.710, berarti 271.000 per lot. Dan kita butuh 1.500 lot. Nah, jadi ini adalah salah satu cara kita dapat penghasilan dari saham tanpa harus bekerja. Yang kita asumsikan, kita pengen dapat gaji UMR 4,5 juta per bulan, jadi kita butuh 407 juta. Dan nanti 7,5 tahun itu kita udah balik modal hanya dari dividen aja, belum dari capital gain-nya. Lanjut, rekomendasi saham buat pemula dong. Gua ada 3 rekomendasi saham buat kita yang baru mulai investasi. Yang pertama, Bank Rakyat Indonesia, kodenya BBRI. Ini adalah bank besar untuk rakyat kecil yang menguasai micro retail di Indonesia. Yang kedua adalah Bank BNI atau kodenya BBNI. Kenapa gue rekomendasiin? Karena ini valuasinya masih murah dan potensi naiknya itu masih tinggi. Dan yang ketiga adalah Telkom, karena ada sentimen positif dari anak perusahaannya Mitratel yang akan IPO juga. Jadi kedepannya kemungkinan Telkom itu bakal bagus. Jadi itu tadi 3 rekomendasi saham buat kita yang baru mulai investasi saham. Lebih baik reksadana saham atau saham langsung? Kalau menurut gua, untuk mendapatkan untung yang lebih banyak, tentu saja kita lebih baik invest langsung di saham. Tapi enggak semua orang itu punya waktu dan punya keinginan untuk investasi saham secara langsung, atau mungkin mereka sibuk dan punya kegiatan lain. Karena kalau kita investasi saham secara langsung, kita tuh harus baca laporan keuangannya, analisa sendiri, teknikal dan fundamental. Jadi ibaratnya buat pelajar, ibu rumah tangga, terus pekerja kantoran yang nggak mau ribet itu bisa menggunakan reksadana saham aja. Kalau di reksadana, kalian itu nggak perlu pusing mau pilih saham yang mana karena nanti kalian tinggal titipin uang aja, tinggal top up, nanti manajer investasi yang bakal ngelola uangnya buat dibeliin saham apa aja. Terus aplikasinya apa buat reksadana? Kalau gua pakai Bibit. Jadi nanti di sana kalian bisa milih nih mau nitipin uang ke manajer investasi yang mana. Jadi buat yang nggak mau ribet, gua rekomendasiin buat reksadana saham aja. Tapi kalau kalian punya waktu dan pengen belajar lebih dalam, ya langsung aja terjun ke dunia saham. Sekuritas yang bagus apa? Sebenarnya banyak sekuritas yang bagus di Indonesia itu kayak Mirai Aset, Mandiri Sekuritas, IPOT, dan lain-lainnya. Tapi kalau gue sendiri pakai IPOT dan MNC Sekuritas. Kenapa gue pakai MNC Sekuritas? Gue udah jelasin dibikin video di sini. Tinggal cari aja sesuai kebutuhan kalian, yang fee jualnya murah, yang servernya bagus. Kalau bisa daftarnya itu yang full online, dan respon customer service itu ramah. Saham apa yang bisa bikin cepet kaya? Ini tuh sama kayak pertanyaan saham apa yang besok bakal naik. Tentu saja karena kita itu bukan dukun dan bukan juga cenayang, jadi kita nggak bakal tahu nih apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau semua orang tahu saham apa yang bakal naik besok dan saham apa yang bikin cepet kaya, tentu saja semua orang di Indonesia tuh nggak ada yang miskin. Gue juga bakal jual semua aset, bahkan gue bakal pinjem ke bank. Kalau gue tahu saham apa yang bakal naik di masa depan, tentu saja gue udah jadi kaya raya. Jadi gue nggak bisa jawab pertanyaan yang ini. Pengen beli saham yang di bawah 100.000 dong. Gue ada list emiten saham di bawah 100.000 yang bisa kalian lirik. Yang pertama ada Cleo, 47.000 aja satu lotnya.
Pewon 55.000, Sido 79.000, dan BJTM 84.000 per satu lotnya. Jadi dengan harga-harga di bawah 100.000 itu kalian udah bisa beli sahamnya. Kalau pemula paling aman masuk beberapa sektor ya. Kalau kita mau beli saham, kita harus lihat dulu nih overview sektornya. Di Indonesia itu sektor apa aja nih yang bagus? Yang pertama pastinya banking, jadi kita cari nih 1-2 saham kita itu ada yang bankingnya. Kalau kalian takut sahamnya jadi gak halal karena bank, kalian bisa cari bank yang syariah. Yang kedua, kalian bisa lihat sektor consumer goods. Terus yang ketiga, karena Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa melimpah, jadi kita bisa lihat nih sektor energi. Contohnya seperti mining, dan juga nanti kita lihat nih potensi nikel ke depannya, karena ada sentimen positif dari Tesla kan. Jadi bisa kita lihat nih di sektor-sektor yang tadi gue sebutin. Nah, setiap satu sektor kita lihat nih yang paling bagus tuh perusahaan apa yang memimpin di sektor tersebut. Jadi nanti saham-saham kita itu diversifikasi. Kalau yang satu turun, yang satunya lagi masih ada yang nahan gitu. Modal 4 juta bisa langsung main saham gak pengen sukses di usia muda. Uang 4 juta itu banyak dan itu lebih banyak daripada uang yang gue mulai dulu. Kita mulai sedikit demi sedikit, kita investasi yang benar, kita menabung ke perusahaan yang bagus, nanti uang kita itu bakal tumbuh, terus aja konsisten untuk menabung. Dan nanti kita akan mendapatkan hasilnya, mungkin gak sekarang, mungkin 2-3 tahun ke depan, atau mungkin 10 tahun, kita harus sabar aja dan terus konsisten untuk melakukan investasi. Jadi kalian gak usah takut, mau mulai dengan uang berapapun itu bisa, yang penting mulai aja dulu. Saham Unilever bagus gak? Banyak yang nanya, Unilever kan perusahaan blue chip, terus masuk LQ45 juga, tapi kok dia nggak naik-naik ya? Haruskah kita membeli perusahaan Unilever? Nah, tergantung nih tujuan kalian terjun ke dunia saham itu untuk investasi atau untuk trading. Kalau menurut gue, Unilever itu untuk bagi dividen bagus. Karena Unilever ini bisa kita lihat, dia itu rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Dan juga sektornya itu consumer good yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Tapi untuk kalian yang mau mendapatkan capital gain, lumayan kurang cocok sih. Karena kalau dilihat dari valuasi, Unilever ini lumayan mahal setelah mereka melakukan stock split. Sama kayak HM Sampurna ketika mereka stock split menjadi sekitar 3 ribuan, nah HM Sampurna ini naik ke 5 ribuan. Terus akhirnya turun lagi ke 1000 sekian. Karena ketika stock split, valuasinya itu menjadi mahal. Kita bisa lihat kalau per Unilever itu udah 40 kali, dan PBV-nya juga, dan juga kalau diperhatiin Unilever ini belum ada tanda-tanda bakal uptrend. Emiten yang cocok untuk nabung saham selain bank. Jadi emiten-emiten yang cocok untuk dollar cost average atau sistem nabung saham, itu sama jawabannya kayak yang sebelumnya gue jawab. Jadi selain banking itu ada consumer goods. Kenapa? Karena mayoritas perusahaannya itu bakal bisa bertahan walaupun ekonomi sedang memburuk karena masyarakat itu membutuhkan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu pendapatan consumer goods itu lebih sustain. Karena sekarang ini lagi new normal dan lagi pandemi COVID, kita bisa lihat saham-saham farmasi kayak Kalbe Farma dan yang lainnya, tapi jangan yang udah over value. Terus kita juga bisa lihat saham Sido, karena dia produksi jamu-jamuan untuk meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh. Selain itu, kalian juga bisa lihat saham-saham properti, infrastruktur, juga telekomunikasi kayak PT Telkom. Bedanya investor sama trader. Gue juga udah pernah jelasin yang ini tuh di video yang ini. Dilihat dari tujuannya, kalau investor itu biasanya pengen dapat dividen karena mereka tujuannya investasi jangka panjang. Sedangkan trader mereka itu pengen dapat capital gain karena mereka ini lebih fokus untuk trading jangka pendek. Terus analisa yang digunakan kalau investor itu biasanya pakai analisa fundamental, kalau trader itu pakai analisa teknikal. Kalau buat pemula lebih enak yang mana ya? Menurut gue sih, karena untuk jadi trader itu butuh banyak ilmu, jadi kalau kita yang baru terjun ke dunia saham, niatkanlah untuk investasi aja. Jadi santai aja dan selalu gue ingatkan pakai uang dingin. Cara lihat perusahaan yang sering bagi dividen. Dividen itu adalah bagi hasil atau bagi keuntungan dari perusahaan yang kita punya. Dan itu merupakan hal yang penting karena itu bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan juga. Di buku The Intelligent Investor, Benjamin Graham menulis kalau salah satu kriteria perusahaan yang layak untuk diinvest adalah tidak pernah absen bagi dividen selama 20 tahun terakhir. Cara lihatnya bisa kita lihat manual satu persatu perusahaannya di aplikasi RTI Bisnis juga ada perusahaan mana aja yang rutin membagikan dividen. Contohnya kayak Unilever nih, kita bisa lihat kalau dia itu bagi dividen bahkan setahun bisa 2 kali. Nanti linknya gue taruh di bawah perusahaan apa aja yang bagi dividen gede. Kalian bisa langsung cek description box. Kalau dapat dividen, cara carinya gimana? Apakah harus dijual dulu sahamnya? Jadi gini cara kerjanya, kalau kalian punya sahamnya, saham yang membagi dividen ini pada saat cum date atau cumulative date, atau pada saat tanggal pencatatan lah intinya. Nanti ketika udah sampai nih di tanggal pendistribusian dividen, kalian itu bakal dapat langsung ditransfer ke rekening saham kalian.
Nah, karena uangnya itu ada di rekening saham, jadi kalau kalian mau cairin ke rekening pribadi itu bisa, nggak usah ngejual dulu sahamnya, jadi sahamnya itu bakal tetap ada. Jadi gitu cara kerjanya. Jadi kalau kalian udah punya sahamnya pada saat cum date, kalian otomatis bakal tercatat dan nanti pada saat tanggal pendistribusian dividen, kalian bakal dapat langsung ditransfer ke rekening saham kalian. Begitu. Lanjut, saham-saham first liner, second liner, dan third liner apa aja ya? Kita kenalin jenis-jenis saham yuk. Ada yang pertama itu first liner. Dia itu secara blue chip, sulit digoreng harganya, fundamental telah teruji, kapitalisasi pasarnya tinggi. Contohnya ada BBCA, BBRI, Telkom, BBNI, dan lain-lain. Terus kalau second liner itu perusahaan-perusahaan yang masih dalam tahap berkembang, valuasinya cenderung murah dan berpotensi untuk bisa menjadi blue chip. Contohnya ada Sido, Bank Jatim, Bank Jabar. Terus ada third liner, sering dikenal juga sebagai penny stock, mudah banget buat digoreng karena market cap-nya itu kecil, fluktuasinya itu tinggi dan high risk juga. Ini mah banyak, pokoknya nggak terkenal dan kalian juga bakal asing banget dengernya, itu bisa jadi masuk third liner. Bener gak sih kak kalau kita ngikutin pom-poman orang-orang? Kalian tau gak sih pom-pom atau saham gorengan itu apa? Jadi mereka itu adalah saham-saham yang terus direkomendasikan oleh investor dengan dana besar. Tujuannya adalah untuk menarik investor-investor kecil biar ikut beli juga. Jadi harganya itu bakal naik dan mereka tuh kan belinya banyak ya. Jadi harganya naik. Nanti investor-investor kecil ini beli ini di atas ketika harganya udah pucuk. Terus kenapa kalau kita udah beli? Nah nanti investor-investor dengan dana yang besar ini yang punya power untuk menaik turunkan harga, mereka ini bakal jual besar-besaran sehingga harga sahamnya turun. Alhasil kita sebagai investor receh ini bakal nyangkut aja di atas gitu. Selain dilakukan oleh investor dengan dana besar, ini pun bisa dilakukan oleh influencer dengan followers yang banyak sehingga audiensnya atau followersnya itu ikut-ikutan beli ketika mereka ini si influencer udah beli di harga murah dan followersnya beli kan, harganya naik, nah mereka nanti ninggalin, bakal ngejual duluan. Terus gimana caranya biar kita nggak kena pom-pom? Yang pertama, kita harus melakukan analisa sendiri. Yang kedua, beli saham dengan market cap yang besar karena itu bakal sulit digoreng. Yang seperti gue bilang tadi, first liner atau second liner itu sulit banget buat digoreng. Kalian jangan beli yang third liner. Terus juga kalian jangan beli saham itu di satu sektor aja. Jadi nanti saham kalian bakal terdiversifikasi sehingga kalau salah satu sektor turun, uang kalian itu nggak langsung habis. Nah, tapi nggak semuanya orang yang nyebutin saham untuk dibeli dan bagus untuk dibeli itu disebut pom-pom. Karena ada juga nih yang namanya pitching. Pitching itu adalah ngasih tahu emiten atau saham apa yang berpotensi akan naik, tapi harus dengan analisa dan alasan yang jelas. Beda dengan pom-pom yang biasanya cuma asal sebut atau cuma pamer porto aja tanpa analisa dan alasan yang jelas. Jadi sebenarnya nggak semua orang yang nyebut nama saham itu termasuk pom-pom. Karena kalau yang nyebut itu menganalisa dan juga punya alasan yang jelas, kenapa enggak ya? Karena itu juga membantu orang-orang pemula kayak kita ini yang nggak bisa analisa sendiri, jadi tahu nih, bisa ngikutin tren. Tapi ya alangkah lebih baiknya lagi kalau kita juga belajar. Jadi nggak melulu ngikutin rekomendasi dari orang lain. Bisa gak jadi investor dan trader sekaligus? Jawabannya bisa, tapi gue saranin untuk akunnya itu dipisah jadi satu akun trading dan satu akun investasi. Kenapa? Karena baik trading ataupun investasi itu psikologisnya beda. Dimana kalau investasi kita itu fokus pada bisnis dan fundamental perusahaannya. Sedangkan kalau trading, itu kita fokus pada harganya. Jadi nggak bisa digabungin karena kalau digabungin kita ini bakal cepet panik. Dan hilang fokus akhirnya mana yang trading, mana yang investing. Maksudnya dividen trap itu apa? Begini caranya biar kalian nggak kena dividen trap. Jadi dividen trap itu adalah biasanya setelah pembagian dividen atau di hari X date, harga sahamnya itu bakal turun sebesar dividen yield yang dibagikan. Contoh MPMX, turun sebesar 23% setelah mereka membagi dividen. Terus PTBA turun sekitar 17%. ITMG juga sama, setelah bagi dividen mereka turun sekitar 22%. Jadi gimana caranya biar kita nggak kena dividen trap kayak tadi, yaitu jangan beli saham ketika deket-deket come date. Karena kalau misalnya udah mau come date, itu harga saham itu bakal naik karena banyak orang yang beli kan. Ketika dividennya udah dibagikan, orang-orang tuh bakal ngejual dan harga sahamnya tuh bakal jatuh. Ya emang sih kalian bakal dapet dividennya, tapi nggak sebanding lah dengan dividen trap tadi karena dividennya juga kan bakal kena pajak dan lain-lain. Beda cerita kalau kalian beli perusahaannya itu jauh-jauh hari sebelum come date, jadi harganya itu mungkin masih murah. Dan juga kalian yang mau dapat capital gain, kalian bisa jual nih di come date. Jadi kalaupun kalian nggak dapat dividennya, kalian bisa dapat capital gain dari harga yang udah naik. Begitu.
So, segitu aja buat hari ini. Nanti bakal ada part 2 sama part 3. Karena masih banyak yang belum gue jawab. Semoga membantu. I hope you guys enjoy this video. I'll see you next time. Bye.